Film memperlihatkan dua orang pekerja laki-laki yang sedang mengobrol satu sama lain. Ternyata mereka ditugaskan oleh dokter hewan yang bernama Mary untuk menyiapkan suntikan berdosis sesuai takaran. Tujuannya sendiri, dokter Mary ingin menyuntikkan dosis tersebut kepada salah satu hewan yang lagi sakit, yaitu seekor gurita dewasa. Namun celakanya bukanlah kesembuhan yang didapatkan, melainkan gurita itu malah berontak secara tiba-tiba serta membuat dokter Mary terpental. Demikian juga halnya dengan dua pekerja tadi yang harusnya dimakan oleh gurita yang tidak sempat melarikan diri. Lalu scene berganti dengan hewan-hewan air yang terpampang nyata di dalam akuarium yang begitu besar. Tentu saja tempatnya bisa ditebak, lokasi ini merupakan tempat wisata air yang bertema makhluk-makhluk laut. Kalau di Indonesia sih mirip seperti Ancol ya guys. Setelah selesai berkenalan dengan hewan-hewan laut, kita difokuskan kepada seorang wanita yang bernama Miranda yang bekerja sebagai peneliti di tempat ini. Biasanya kalau ada sesuatu yang diteliti dengan wajah yang heran, sudah pasti ada satu hal yang tidak beres. Tak lama kemudian datanglah seorang asisten yang bernama Joe. Dia ditugaskan untuk menjaga ruangan ini. Sedangkan Miranda sendiri berniat menghampiri perawat akuarium yang bernama Daniel untuk bertanya-tanya mengenai stok makanan yang hewan. Akan tetapi Daniel sendiri dianjurkan untuk membakar seluruh stok makanan yang baru saja sampai di tempat itu. Dikarenakan salah satu tempat rekreasi yang sama mula menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Lebih tepatnya, sebagian hewan-hewan di tempat mereka malah mengalami reaksi yang tidak wajar dan cenderung aneh. Namun Daniel sama sekali tidak percaya akan hal itu dan ia malah sibuk menemani temannya yang bernama Kelor untuk berkeliling. Bahkan Daniel sempat-sempatnya untuk memberi makan para hewan dengan makanan yang harusnya sudah dibakar. Kemudian tempat wisata ini kedatangan inspektor bersama asistennya yang bernama Ben untuk melakukan survei di lokasi itu, yang dimana Miranda sengaja mengundang inspektor dikarenakan tempat ini sedang ditutup karena sesi perawatan. Di sisi lain, Dr. Mary yang sempat mengalami trauma langsung memasuki area utama sambil memanggil-manggil nama Miranda. Karena tidak sadar dengan hal itu, Miranda sibuk mengajak inspektor untuk mengelilingi di setiap lorong. Setelah itu, kita kembali lagi kepada Dr. Mary yang kali ini sudah menemukan salah satu pengurus bernama Alok. Ia bercerita kepada Alok bahwa tragedi ini langsung terjadi dengan berawal seekor gurita yang begitu ganas. Tidak heran, tumpahan lendir yang sangat khas pun sudah terlihat di kejadian dan Alok harus memanggil seorang wanita yang bernama Risti untuk membersihkan tempat itu. Beruntungnya hal itu sudah disadari oleh Miranda ketika pas-pasan oleh Mary yang memberitahu akan kejadian tadi. Tapi celakanya, belum sampai berapa detik dari pembicaraan itu, sebagian hewan di tiap akuarium mulai memberontak dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Alhasil akuarium itu yang sangat besar itu pun langsung pecah seketika. Di tempat lain, Alok bersama Chris yang sedang trauma pun dibikin panik dengan matinya lampu secara tiba-tiba. Ternyata hal ini merupakan sistem otomatis dari tempat ini yang disebabkan oleh kebocoran akuarium agar tidak terjadi kerusakan listrik. Naasnya, Chris yang tidak siap dengan keadaan ini langsung memisahkan diri dan ia nggak bisa berbuat apa-apa ketika dirinya mulai terancam. Begitu juga dengan halnya Joe yang berada di ruangan laboratorium sampai-sampai ia baru sadar kalau terdapat lumba-lumba yang sudah terinfeksi. Celakanya, handphone milik investor dan asistennya malah tertinggal di dalam mobil karena mereka pikir kegiatan ini tidak memotong banyak waktu. Yang bikin heran, Miranda dan Dr. Mary malah menangis bahagia atas hal ini karena mereka berdua sangat tidak ikhlas kalau tempat ini menjadi bangkrut akibat kejadian fatal. Pada dasarnya mereka bisa berpikir seperti itu karena tempat ini sendiri sudah dirintis oleh mereka berdua termasuk juga Alok. Lalu kita dialihkan kepada Alok yang sudah tiba di sebuah ruangan. Terlihat jelas serangan ini masih memiliki daya listrik cadangan yang memang difungsikan sebagai ruangan pengawas.
Sembari menunggu kabar terbaru dari Alok, Miranda mulai mengajak Dr. Mary beserta investor untuk pergi ke tempat saat itu juga. Tidak tahu akan kemana, tapi yang pasti mereka berempat malah mendengar suara aneh secara tiba-tiba. Luar biasanya, suara itu berasal dari seekor buaya air asin yang sedang mondar-mandir di tempat itu. Dengan bola mata yang sudah memutih, Dr. Mary pun berkata bahwa hewan-hewan itu sudah terjangkit sebuah infeksi yang seharusnya kumpulan para hewan itu pun tidak lagi bernyawa. Bisa dibilang seperti wabah zombie buaya darat. Kemudian terlihat Skyler mulai kebingungan karena kedatangan seekor kepiting laba-laba besar yang tiba-tiba menyerang Daniel. Beruntung Skyler sigap mengatasi hal itu meskipun ia sendiri harus terkena serangan dari kepiting laba-laba kecil. Di sisi lain, Miranda yang sedang berkeliling pun tidak sadar kalau terdapat kumpulan bintang laut yang sedang menghampirinya. Gawatnya, si Dr. Mary takut dan tidak berani untuk mengatasi hal itu. Nggak lama setelahnya, Daniel dan Skyler berhasil menerobos masuk ke dalam sebuah ruangan yang hanya boleh diakses oleh pekerja mekanik. Tapi mau gimana lagi, karena penasaran dengan situasi di dalam, mereka pun langsung terobos aja tanpa dosa sedikit pun. Namun di sisi lain, Alok bersama Miranda harus putar-putar otak untuk merubah sistem tersebut. Pada momen inilah Alok baru ingat bahwa satu-satu cara terbaik adalah mencari pemicu generator yang harus dihidupkan secara manual. Alhasil, Miranda mulai mengatur strategi secara sigap untuk menemukan jalan mana yang akan melewati hal ini. Hanya saja, saking seriusnya mereka berempat sampai tidak sadar kalau terdapat satu ekor bintang laut yang menyelinap masuk ke buku catatan milik Ben. Awalnya sih tidak ada masalah sama sekali ya. Ben langsung mengikuti arahan dari Miranda, apalagi Miranda sendiri harus memaksa mereka semua untuk naik ke atas plafon secara bergantian. Ya mau gimana lagi, hal ini harus tetap dilakukan akibat tindakan egois dari Miranda dan Dr. Mary. Untung saja mereka berhasil pindah ke area lainnya. Mereka pun harus bertemu dengan Daniel dan Skyler yang terlihat kebingungan. Namun naasnya keberuntungan tidak memihak kepada Joe yang sudah tewas digigit lumba-lumba di ruangan laboratorium. Dari kejadian ini lah Daniel mengakui kalau ia tidak menuruti perintah dari Miranda untuk membakar makanan para hewan. Dan tidak disangka mereka harus melewati sebuah lorong yang sudah rusak parah secara bergantian. Satu persatu dari mereka mampu melewati lorong dengan aman. Tapi berbeda dengan Dr. Mary yang langsung diterkam secara tiba-tiba. Di sisi lain, hal buruk yang menimpa Alok yang sedang kebingungan setelah melihat lendir bening yang menetes di depannya. Sudah pasti lendiran itu berasal dari gurita raksasa yang baru membuat Alok tewas seketika. Kembali lagi kepada Dr. Mary yang menahan sakit di kakinya, kali ini malah semakin memburuk. Parahnya lagi, perut Reni sudah dihinggapi oleh seekor bintang laut dikarenakan seluruh nutrisinya sudah disedot sampai habis dan Reni pun harus mati konyol seketika. Tak lama dari itu, investor pun harus tewas seketika dimakan gurita raksasa. Dalam kondisi seperti inilah, 3 orang pun langsung melarikan diri sebisa mungkin. Tiba-tiba datanglah seekor gurita raksasa yang berusaha untuk melukai Miranda dan alhasil gurita raksasa disetrum dengan kabel yang terputus dan tewas seketika. Pada akhirnya mereka bertiga selamat sampai sekarang dan film pun berakhir.